Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita, orang tua kita, guru-guru kita, nenek mama, alim ulama, pemimpin pemuka masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kini kita masih diagi kesempatan, diagi nikmat zahir dan batin, ladape beramal sekaligus berubudiah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan taufik dan inayahnya kepada kita bersama, diage kekuatan, diage pertolongan dalam rangka mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohon juga kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ucapan terima kasih di kita. Rasulullah lah memperjuangkan kalimah tauhid, melalui beliau dari nuriyatnya mengalir kepada kita. Kalimah tauhid itu selalu kita kumandangkan. Mudah-mudahan dengan kalimah tauhid itu antara yang mentauhidkan dan yang ditauhidkan bisa hendaknya basuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita terjemahkan Quran surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 Bapak dan Ibu, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada diri kita yang bernama insan. Di dalam penilaian Allah, usaha kita lah yang dipandang oleh Allah. Sekaligus dari ayat itu nanti kita coba sampaikan terjemahan kitab Ra'aitullah yang dikarang oleh Al-Imam Nafiri. Dari judulnya saja Bapak dan Ibu bisa kita pahami tentang isi dari kitab itu, bahwa seorang ahli tasawuf menulis bisikan hati atau khatir Rabbani yang ada di dalam hatinya, yang berawal daripada ba'acaru menyapu hati, kemudian babisiak jo hati, dan sebenarnya itu adalah khatir Rabbani. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Nafiri. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa kita baca Al-Fatihah agak sekali seorang.
Kita mohon kepada Allah bacaan itu disampaikan kepada kedua orang tua kita, guru-guru, keluarga, kawan-kawan kita, walaupun tidak sempat hadir pada malam kini, mungkin karena sedang diuji pula di Allah dengan rasa sakit. Kita mohon kepada Allah, andai kata memang ada yang sakit, mudah-mudahan dia kesembuhan di Allah. Kok ada yang sedang diuji dengan berbagai masalah, semoga dia solusi di Allah. Baik tujuan untuk kita yang hadir pada malam kini, mudah-mudahan Allah bukakan hijab kita. Wabil khusus Bapak dan Ibu, kita niatkan untuk Al-Imam Nafiri, mudah-mudahan apa yang beliau tulis dapat perlu kita pahami. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadratin syekhuna wa rabituna minal masyail kiram, wa ala hazini yas'ulillahi lahum wa lahumul fatihah. Amin ya Allah. Allahumma sholli. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, dulu kita lah bahas bahwa ada 3 sebutan Allah untuk kita manusia. Allah menyebut kita dengan basar, tandanya kita adalah makhluk biologis yang butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Allah panggil kita dengan An-Nas, tandanya kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup seorang, tapi kita sangat membutuhkan ribuan bahkan jutaan orang. Baru bisa kita menjalani hidup kita. Dan yang ketiga, Allah panggil kita dengan sebutan Al-Insan. Sebagai makhluk spiritual. Kita yang butuh jo Allah. Yang Allah tidak pernah butuh jo kita. Maka di ayat yang kita baca tadi, Allah panggil, ya ayyuhal insan. Wahai insan. Wahai manusia. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Allah tahunya Bapak dan Ibu. Sesungguhnya engkau telah bersusah payah untuk menuju Tuhanmu. Iyo payah awak memperjuangkan kalimahku. Payah awak memperjuangkan bahwa hati nak selalu hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli dah awak dah jauh bona kan kita jalan. Ponik bona kita akan tetap berusaha untuk duduk dalam mengamalkan kaji. Dapat atau indah rasa dalam berzikir itu yang kita tetap mengamalkan kaji. Itulah yang dinilai di Allah. Usaha waktu yang dinilai di Allah. Maka setelah usaha yang maksimal itu Bapak dan Ibu, Allah janjikan famulaki, maka engkau akan menemuinya. Artinya kita akan tetap bisa merasukan kehadiran Allah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam pengona, di dalam perasaan kita. Asa usaha kita lain maksimal. Di hati usaha itulah Allah menilai kita. Kita nak bisa mendokik kepada Allah. Bahkan kita nak bisa sebenarnya berzikir. Maingi Allah tu kita tak bisa. Kalau ndak Allah tu bona nak membuat hati kita ingin. Kita ndak akan bisa sampai kepada Allah. Kalau ndak Allah tu bona,
nan menarik kita untuk sampai. Nan krojo kita hanya beramallah dengan amaliyah mursid. Amo kosuinya beramal dengan amaliyah mursid. Apa kojo yang dia dek guru? Kakok je lah itu. Kojo kita. Jadi berdasarkan ayat ikulah Bapak dan Ibu, nanti bisa kita pahami yang dimaksud oleh Al-Imam Nafiri di dalam kitabnya Ra'aitullah, atau bahasa kitanya aku melihat Allah. Nah, panjang Bapak dan Ibu, kita baca terjemahan jalan suang. Yaqulullah li abdi, Allah berkata kepada hambanya, keci Allah di dalam khatir yang ada di dalam hati Imam Nafiri itu Bapak dan Ibu. Wahai hambaku, engkau tiada memiliki sesuatu pun kecuali aku kehendaki untuk menjadi milikmu. Tiada engkau memiliki dirimu karena akulah maha penciptanya. Tiada pula engkau memiliki jasadmu. Akulah yang membentuknya. Hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri. Dan dengan kalimatku engkau datang ke dunia ini. Dalam satu paragraf itu Bapak dan Ibu, kolah nang kita bahas selama ko. Baso awak iyo ndak ada memiliki apapun. Nam bisa dikecen milik awak, ndak ada dah. Bahkan tubuh awak sendiri Allah je nam punya. Jongo-ongo awak pun Allah nan punya. Maka puncak daripada amaliyah nan kita lakukan iko Bapak dan Ibu, sampai ke ujungnya nanti kita akan merasa tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah. Kalau ada je baru nan merasa awak miliki, maka itulah nan akan menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Allah tegaskan Bapak dan Ibu, keci Allah, hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri. Lah kita kurah je. Kok ndak dihagi awak kudrat di Allah. Le mampu awak menggari. Jangan untuk togak le. Jadi sana sebenarnya nang punya tanagu awak ko. Allah nan punya. Allah nan punya. Yang pasti Bapak dan Ibu, kece Allah, dan dengan kalimatku engkau datang ke dunia ini. Itu bisikan yang dia kepada Imam Nafiri. Lah kita kaji lah dulu, lah kita tulis di papan tulis. Baso kalau ndak ada lah kalimah itu, ndak ada alam. Kalimah nan mah tu, kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah iko yang menjadi alam semesta. Kita pakai alam itu. Ndak kita pandang alam dunia nolowe ko dah. Pakai menjadi tubuh kita saja. Itu alam itu. Ternyata la ilaha illallah itu adalah tubuh kita. La kalimah syariat namanya, af'al di Allah jadi tubuh nang kasah dia wak. Di nang kasah aku la ilaha illallah. Coba lo pandang lo ke hati wak. Ilaha namo itu hati di kita. Coba lo kepada nyawa kita, itu juga baru. Illah
sifat ma'ani yang dipinjamkan di Allah jadi nyau dia awak. Colek lo celai Allahu menjadi rahasio itu, menjadi sir itu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau ndak ada kalimah la ilaha illallah, iya ndak ada alam, ndak ada diri awak. Maka sebenarnya Allah katakan, Allah bisikan kepada Imam Nafiri, dengan kalimatku engkau datang ke dunia ini, iyo itu sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau ndak ada kalimah itu, ndak ada awak. Ketika kalimah itu ndak pernah awak baca lagi, ketika kalimah itu ndak jadi pedoman dek kita lagi, maka disitulah hancurnya awak. Yang dikecen Nabi, la taqumu sa'ah, indah akan didirikan kiamat, hatta la yabqa fil ardi ma yaqulu la ilaha illallah. Kalau ndak ada lain yang mengucapkan la ilaha illallah, baru kiamat itu akan terjadi. Di sebenarnya kita bangun ke diri kita balik. Bila kiamatnya diri awak, bila hancurnya diri awak, ketika awak lah alergi jo kalimah la ilaha illallah itu. Dak sekedar mali membaca dah. Mandongan orang membaca pun tak emu awak. Itulah kiamat di diri awak dah. Itulah orang yang lupa diri. Menganggap mampu segala-galanya. Menganggap memiliki segala-galanya. Tapi sebenarnya kepemilikan itu tidak ada kecuali apa nalah diagian di Allah. Kalau begitu Bapak dan Ibu, kalaulah diri kita adalah kalimah la ilaha illallah, maka kalimah la ilaha illallah ikulah nan kita bawa ke kenia. Ketika tidak sesuai dengan keinginan kita apa yang diagia di Allah dalam kita berusaha, kona balik. Yang dikona, baso kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu, tidak akan pernah memiliki sesuatu kecuali apa nala diagia kepemilikannya di Allah. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa nala ditakar di Allah. Waktu nala wabusau. Tapi kalau nindaknya tanolak tu, hendaknya ke dapet awak dah. Dapet bak kata awak. Kalau bisa bak kata awak, kayu kita sodoh. Tapi itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Wahai hamba, katakanlah la ilaha illallah. Suruh kita mengatakan la ilaha illallah. Memang kalam iko kepada Imam Nafiri, tapi kita baun langsung ke diri kita. Nah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian berdirilah di jalan yang benar. Maka tiada Tuhan melainkan aku, dan tiada pula wujud yang sebenarnya wujud kecuali wujudku. Dan segala yang selain daripadaku adalah bantuan tanganku dan dari tiupan ruhku. Awak baru akan diagi kesadaran bahwa iyo indah ada Tuhan selain Allah setelah kita memulai, setelah kita babuik dalam rangka berdiri, berjalan, bakorojo di jalan nambona. Baasu payo bona sodonyo, maka katakan dulu la ilaha illallah. Antu badai ada jenan salah, tanda wak lupa aja kalimat cako. Lupa aja kalimat iko. Tapi kalau letak kona aja la ilaha illallah iko,
kita akan tetap berdiri di jalan yang benar. Maka akan dia tahu bahwa ndak ada yang ada. Ndak ada yang ada. Sodonya tuh kosong. Yang ada hanya Allah. Sebab segala sesuatu itu merupakan daripada Allah dan dari tiupan roh Allah. Daripada tiupan rohku, kata Allah. Jadi sebenarnya apa yang dikecen di Al-Quran, ainama tuwallu fasamma wajhullah, kama wak maduk di situ akan melihat awak wajah Allah, akan mencoli awak baso, seluruh itu adalah perbuatan Allah. Jadi kalau nampak sodo adalah perbuatan Allah, tentulah tahu wajah Allah. Yang kita coliak di masa jo kita, di situ kita akan bisa mengingat Allah. Akhirnya balik alun terjadi itu leh. Latihan kita masih kurang. Balik orang aja lope ingat ke Tuhan, dek kodok jo lengah. Latihan awak alun sempurna. Masih kurang. Padahal latihan itulah yang akan mantan kepada ketetapan. Nah, dia awak ketetapan dalam mengenal Allah itu. Usaha awak ala maksimal. Nah, kau ada ketetapan nih. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Wahai hamba, segala sesuatu adalah kepunyaanku, bagiku dan untukku. Allah wana nangecenta inyo nampunyo sodo. Nah, jangan sekali-kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaanku. Kembalikan segala sesuatu kepadaku, niscaya akan kubuahkan pengembalianmu dengan tanganku dan kutambahkan dengan kemurahanku. Serahkan segala sesuatu kepadaku, niscaya aku selamatkan engkau dari segala sesuatu. Maksudnya Bapak dan Ibu, awak tabedonyo kan dek merasa memiliki. Cobalah awak merasa tidak memiliki. Makanya dicontohkan juga dulu. Kita kok hanya tukang parkir. Coba ada awak tukang parkir pasar. Mulai dari sepeda, Honda, Oto, sampai nang mewahnya, ainyo punya. Tapi bara lamunya, sejam 2 jam, beko habis cek sonjo, beko tak ada cek jole. Lebih buatinya. Sebab inyo hanya titipan. Tapi ketika di parkir situ tuh inyo punya tuh, atando inyo punya, digadua orang bekonya pasti wong itu. Gores beko atau mewah tuh. Nyo jago itu, nyo lindungi itu. Ketika itu kepemilikan dia di Allah. Yang sifatnya hanya sementara. Tapi ketika nampunyo lah datang menjopui, nyo relakan. Dia dak ada to gagah sekolah. Dak ada ndak rancak sekolah. Just sepeda-sepeda bagi dak binyo oleh. Contoh itulah kita ndaknya terhadap Allah. Apapun yang ada baik di diri awak maupun yang di luar diri awak. Kalau awak merasa memiliki Bapak dan Ibu, lopehnya dari tangan awak pasti uswah. Awak masih merasa memiliki tenaga. Makin lama tenaga makin berkurang. Awak masih merasa memiliki mata. Makin lama pandangan itu makin kabur. Pasti awak dengan berkurangnya tenaga, dengan berkurangnya daya ingat awak, dengan berkurangnya pandangan, seluruh yang berkurang, bahkan ada yang habis itu, kita akan rusuh. Bersedia awak. Apalagi kok roto.
Bada omo tobik tangi di inyo kehilangan piti 50.000, kehilangan piti 100.000. Bakal lusu awak dan cari keniaknya. Deh, sehari bokojo itu mencari dapat suwo. Omo tobik tangi deh. Kenapa? Awak merasa memiliki. Tapi kalau awak merasa itu adalah titipan sementara dari Allah, awak kan tidak akan poni yang benar itu. Paling yang dikoreksinya ledak siu-siu awak. Itu aja tuhnya. Tapi ketika awak merasa memiliki, itulah. Allah katakan Bapak dan Ibu, kembalikan seluruhnya itu kepada nyua. Balian sado. Supaya awak dapat ketenangan. Membalian itu nembasaki kojo dalam cerita mudah. Tapi ketika awak lakukan, ayo bori upo. Mengembalikan kepemilikan itu. Allah lah menjanjikan Bapak dan Ibu, andai kata awak bisa menyerahkan keseluruhannya, Allah akan mengganti, Allah akan menyelamatkan kita. Cuma itu yang masaki. Itulah perlu perjuangan insan jago. Berjuang untuk mengembalikan seluruhnya. Merasa tidak memiliki. Awak hanya titipan, diagi amanah untuk sementara. Itulah kerojo kita. Ketahuilah bahwa hambaku yang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainku kepadaku. Tengoklah dengan pandangan tajam kepadaku. Bagaimana cara aku melakukan pembagian? Niscaya engkau akan melihat pemberian dan penolakan merupakan dua bentuk yang dinamakan agar dengan demikian engkau mengenalku. Tetap awakku diagi dua pilihan di Allah. Bahkan jawab mandang keluar leh ke diri kita aja mandang. Rasulullah menjalin bawa ndaknya posisi waktu ibaratkan dua tangan dan serupa dua mata kecil Rasulullah. Amu kosu itu ada penolakan, ada penarikan. Ada maju mundurnya. Ada nangka muku, ada nangka belakang. Andai kata serentak aja kok ke muku sodok. Belakang berdua. Agak. Ada orang yang dilebihkan di Allah. Di bidang ekonominya, rezekinya murah. Ada yang disulitkan di Allah. Tidak akan bernilai orang kaya di hadapan Allah ketika tidak ada orang yang miskin. Bahkan di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu, tidak ada lu orang yang kaya. Kalau kita sama taraf kita sodo. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin nih. Ya sama pemberian dari Allah sodo. Tapi dengan demikian, rupanya ada yang dilebihkan di Allah, ada yang dikurangi di Allah. Bila nilai nang kayu ku ada di sisi Allah, ketika nambah lobby itu mampu membantu yang lemah. Itu tinggi nilai itu. Badai bisa terjadi ini saling membantu. Di lobbyan di Allah dibantu orang yang lemahnya. Karena nyola mulai mengenal Allah. Sebab itu tuh adalah pemberian dan penolakan itu dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita memang berbeda Bapak dan Ibu. Allah sama aja udah. Tetap dia dua pilihan. Andai kata ndak Allah agi awak sakit, sehat kepanjangan aja, awak ndak akan kenal je Allah. Andai kata ndak Allah agi musim kemarau contoh kini, musim hujan kepanjang je, kita ndak akan tahu je Allah. Bukti, dek maraso tahu je Allah itulah
Deklah mulai kenal jo Allah itulah. Rupanya musim panen yang kepanjangkan ko Allah jo na mengatur. Maka minta kini balik. Nah, kenal tentu cara meminta melalui ibadah. Dilakukan sholat istisqa leh. Ditetap Bapak dan Ibu, Allah akan magiah. Penarikan dan penolakan itu adalah ketentuan Allah. Apapun yang terjadi kini kok, Allah nampunya kuasa. Tidak ada kuasa kita sama sekali. Hai hamba, sesungguhnya engkau telah melihat aku sebelum dunia terhampar. Dan engkau mengenal siapa yang engkau lihat. Dan kepadakulah engkau kembali. Lalu aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Dan aku labuhkan tirai hijab di atasmu. Lalu engkau pun tertutup dengan tirai dirimu sendiri. Kemudian aku menghijab engkau dengan diri orang lain. Yang mana diri yang lain itu menyeru kepadamu dan pada dirinya. Dan menjadi penghijab daripadaku. Kita pahami ko balik Bapak dan Ibu. Kecik Allah kepada Imam Nafiri dan seketiklah. Engkau telah melihatku sebelum hadir di dunia. Ulun awak leka dunia kita labas wujo Allah. Bila tu di alam roh. Tanda basuh. Awak labas sumpah, labas janji je Allah. Kecik Allah, alastu birabbikum. Kita menjawab, qalu bala syahidina. Bahasa kita leden juga Tuhan kalian besok. Kita menjawab ketika itu tuh. Iya Tuhan kami berjanji, kami bersaksi. Lalu apa yang membuat kita terhijab kini tidak bisa balik menyaksikan Allah itu? Rupanya yang menjadi hijab, yang menjadi dinding Bapak dan Ibu, keberadaan tubuh awak nang kasa kuah. Itu bonan dikecen di Allah. Kemudian lah diagia tubuh nang kasa kuah, diagia pula alam semesta kuah, seluruhnya menjadi hijab. Sebab alam itu akan memanggil jiwa awak untuk kayaknya. Musim hujan besok lah nampak lo tanah terhampar lowe de awak lah takona lo nak ke sawah lah takona lo nak ke porah lah mulai lo lalai di itu. Bahkan dek kebutuhan tubuh angkasa lah yang menjadi penutup, menjadi hijab antara kita dengan Allah. Di bila sebenarnya kita musyahadah balik bisa menyaksikan Allah balik. Setelah tubuh nan kasa iko hilang dari pandangan kita. Hilang dari pengona kita, hilang dari perasaan kita. Dimaksud daripada melihat Allah di siko kece Imam Nafiri itu Bapak dan Ibu. Bukan melihat dengan mata kepala. Tapi juga mencuali Allah itu juga perasaan. Perasaan. Selagi masih ada perasaan kita ketubuhan angkasa, tanda awak alun dokek je Allah. Bila tanda-tanda dokek je Allah itu diagia, ketika hilang perasaan ketubuhan angkasa aku, ndak sadar awak leh, ndak tahu awak leh. Tetapi nikmat, tetapi sonang. Dan sebenarnya dalam perjalanan zikir kita Bapak dan Ibu sekali-sekali kita lah dihagia contoh itu. Cuma kini lagi menetapi perasaan yang contoh itu. Ketika awak tak sadar lagi masuk awak tak berzikir. Ketika awak sedang berzikir tak sadar awak lagi. Sebenarnya ketika itu awak lah mulai diambang-ambang untuk musyahadah menyaksikan Allah balik. Kadang-kadang dihagia tanda di Allah. Taubi aja tangi. Ibu aja hati.
Kadang-kadang sonang aja. Tapi tidak bisa diceritain bahasa sebab dek cendu itu. Itu tando-tando. Tando apa? Warafa'na laka zikro. Itu tando. Zikir awak tu lah diangkat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika awak masih mau kuah, masih kadari ko katubonang kasa ko pengona kita bapa dan ibu, nan sobona ketika itu awak masih terhijab. Wujuduka zambun kata Rasulullah, keberadaan dirimu itulah yang menutupi. Tandonya pengona awak masih di tubuh nang kasa, masih awak je nyawak nang baco, tadonga aja suara kawan suara kidam ke belakang. Ketika itu awak alun kembali menyaksikan Allah. Ini sampai tidak sadar awak, tidak tahu awak. Dan itulah yang disebut fana dalam tasawuf. Tingkatan awal itu. Di ujung-ujungnya, ayo hilang kesadaran awak melalui latihan zikir tendaknya. Supaya apa? Supaya merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau Allah lah mengecek dalam Al-Quran pun lah disobui, baso kita lah pernah basuo, nan kojo kita kini nak balik merasukan penyaksian itu. Maka mulailah dengan mengungkap keberadaan Allah lewat tubuh kita. Kau ungkai dulu tubuh nang kasa aku. Masuklah ke dalam hati awak. Itu kojo kita. Makanya zikir yang perlu kita dawamkan sebagai latihan itu adalah zikir la ilaha illallah. Tapi kona maknanya toroi. Jangan lupa awak. Kan ada empek dalam kafiat tu makna tu. La maksud illallah, la maklub illallah, la ma'bud illallah. La mawjud jangan dibaca dulu. Jangan kona dulu. La ilaha illallah. La ilaha. Tak ada yang dimukosui. La ilaha illallah. Yul bona-bona ditokan ke dalam. Illallah. Illallah. Ya bona tarasu ndaknya ke dalam mantamnya. Kalau lacon itu nantinya mulai itu dibuka lapisan-lapisan tubuh nakasa aku sampai setiap hentakan itu hati kita menggari. Itu makanya di awal kita samun dulu. Samun irama dulu, samun dulu gerakannya. Nah, setelahnya samu, nanti samu-samu pula kita masuk ke dalam. Sehingga seluruhnya dapat rasa. Tidak bisa ada je tahlil kat 50. Kadang-kadang 50 awak selengah aja baru. Semakin panjang dibuat, semakin masuk. Itulah latihan kita. Itu kode harus panjang-panjang. Tapi kalau lah pandai kita bisa cik lah jadi dia. Ta'liyahnya afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali. Tutup sekali lagi. Wala pandai itu aja lah kan. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Lanjut Imam Nafiri bercerita Bapak dan Ibu. Maka telitilah dirimu setelah engkau mempercayaiku. Sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadaku? Ditanya dek tenolah ke Imam Nafiri je kau. Coliaklah diri engkau. Iyolah berkembalikan sodonya kepada Allah. Dan sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat denganku? Kok diadon lah itu kawak Bapak dan Ibu ayu alun lah. Tubuh awak lun sempurna kembali kepada Allah lah. Tanda tubuh alun kembali kepada Allah masih taraso borek mengaku beban syariat. Tanda hati alun bisa kembali kepada Allah
masih banyak jo lalai baru. Apulai nan jiwa atau roh kita yang akan kembali kepada Allah. Banyak kamu syahadah sementara ini masih terkunci, terpaut dengan keberadaan tubuh nan kasah. Maka nan sebenarnya ketika awak masih terkunci di tubuh nan kasah tu Bapak dan Ibu, kece Allah awak lemah menepati janji. Janji nama nan awak tepati, janji qalu bala syahidina ketika di alam ruh dulu. Awak situ berjanji akan menyaksikannya taroi. Menyaksikan Allah tu kan ndak payah dah. Badak payahnya. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kama jak maduk di situ ada perbuatan Allah. Di kama awak mencolek dan sebenarnya awak sedang menyaksikan Allah je taroi. Tapi badik lupa awak tak tampak di situ kerja Allah. Bahkan namu Allah pun lopeh di keberadaan diri kita nang kasar tu. Situlah awak Allah menepati janji. Andai kata kita le menepati janji Bapak dan Ibu. Barang siapa menepati janjinya dengan Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Faisayuktihi ajron azima. Dia gia upah nang godang. Upah tu. Upah nang godang tu Bapak dan Ibu. Nang kita harap dalam beribadah. Secara syariat kita masih terhenti dengan surga. Tapi apakah ibadah kita tujuannya surga? Tidak. Tujuan ibadah kita adalah Allah. Tapi di hati surga tu ada nikmat yang paling godang le-ale mencoli Allah itu balik. Maka sebenarnya kalau surga itu adalah tompek untuk memandang wajah Allah, maka kita berusaha anak bisa beramal dengan amaliah penduduk surga. Memang secara syariat awak tabatir itu, tapi dalam hakikat dan kita tuju tukang buat surga itu. Ketika awaklah memandang Allah, lupa awak je kenikmatan surga, baik itu bonah nikmatnya. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Seketik layah lanjut, hai hambaku, kuciptakan segala sesuatu untukmu, maka bagaimana aku rela kalau engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu. Allah tidak rela ada Bapak dan Ibu. Kita habiskan diri awak, tenaga kuah, kekuatan kuah, diabian untuk kebutuhan tubuh nang kasa jotoroi. Allah tidak rela rupanya. Sesungguhnya aku melarang engkau untuk menggantungkan dirimu pada sesuatu selain aku, karena aku pencemburu kepada Allah. Hai hamba, aku tidak rela engkau peruntukkan dirimu bagi sesuatu walaupun harapanmu akan surga sekalipun. Aku ciptakan engkau hanya untukku, supaya engkau berada di sisiku, di sisi yang tiada sisi dan di mana yang tiada di mana. Artinya lopeh daripada jihad yang 6. Lopeh daripada ukotu dan tompek. Sikolah pemahaman guru-guru kita dulu Bapak dan Ibu. Mengona Allah itu tidak punya tompek. Mengona Allah itu tidak harus ditentukan waktu, kapan saja. Maka dia harus kapan saja tuh di mana saja. Itu Bapak dan Ibu. Makanya kaluan fatwa. Sadotiak pun jan lengah, songok pun jan lopeh. Sebab yang kita ingin, yang maha ruang, yang mencipta waktu, maka tidak ada tompek yang tidak bisa untuk mengingat Allah. Seluruh tompek itu adalah untuk mengingat Allah. Seluruh waktu itu adalah untuk mengingat Allah. Ketika awak lalai,
Padahal Bapak dan Ibu, Allah menciptakan hati kita kok ibaratkan istana, ibaratkan rumah. Rumah milik inyo. Tetapi kenapa awak lengah dengan tamu yang masuk ke dalam hati itu? Badai tamu na menguasai rumah itu. Tamu. Tibu anak tu jadi tamu di hati itu. Suami istri jadi tamu di hati itu. Haroto jadi tamu jadi hati itu. Apapun yang ada di alam itu seluruhnya tamu itu bagi hati. Tetapi karena kenapa tamu itu toroinan kita utamakan sehingga lupa awak josang pemilik rumah. Awak kan pelayannya. Itu yang membuat awak terhijab dengan Allah. Padahal Allah Bapa dan Ibu. Cek beliau. Kuciptakan engkau atas pola gambarku seorang diri. Tunggal, mendengar, melihat, dan berkemauan serta berbicara. Dan aku jadikan engkau mempunyai kemampuan untuk tajalinya, menyatakan nama-namaku. Tempat untuk pemeliharaanku. Allah menciptakan kita atas pola gambarnya. Kita nama itu, kita yang bernama insan tadi. Ala suratihi. Insan itu polanya, gambarnya dengan namanya Allah itu sendiri. Itulah tompek pemeliharaan di Allah terhadap diri kita. Untuk pentajaliannya, untuk menampakkannya, menyatakannya. Di hati itu letak, hati itulah istananya insan. Lapisan yang paling dalam bernama insan. Insan itulah nang kece Allah, engkaulah sasaran pandanganku. Yang dicolek di Allah hati waktu toro ya. Hati nama insan tu yang dicolek di Allah toro ya. Tiada dinding penghalang yang memisahkan antara aku dan dirimu. Tidak ada yang memisahkan antara Allah dengan diri kita yang bernama insan. Tidak ada dinding dah. Ketika tidak ada dinding itulah Bapak dan Ibu. Cek Allah. Engkau teman duduk semajelis denganku. Dan sebenarnya ketika duduk serata tenolah dah. Jangan lengah juga ketika duduk. Lupa aja Allah. Allah ngecen awak teman duduk satu majelis dengan Allah. Artinya duduk waktu duduk awak dikaji waktu dah. Duduk dalam rangka mengenal Allah. Ketika awak duduk awak di dalam rangka mengenal Allah, maka tiada pembatas antaraku dan antaramu. Di situlah terasud awak dokeknya insan iko dengan Allah. Sebab yang insan itu yang menjadi rahasia. Insan itulah tompek tumpuan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hai hamba, tiada antaraku dan antaramu. Antara aku lebih dekat kepadamu, maka pandanglah aku. Allah meminta inyo, Bapak dan Ibu, pandanglah inyo toroi. Di mana kita pandang toroi itu, pandanglah kepada dua buah jari di bawah susu yang kiri ke toroi. Pandanglah aku kecil Allah. Kamu awak memandang, pandang ke dalam hati. Kenapa harus awak memandang kiun lebih banyak Bapak dan Ibu? Allah katakan, aku lebih suka memandang kepadamu. Awak memandang kiun toroi Allah. Karena Allah suka memandang kiun. Awak pandang kiun, Allah mandang kiun. Ketika batamu pandang, itulah tobik rasuh. Ketika batamu pandang, itu tobik rasuh. Akulah nang kojo. Di situ sing tompek pentajalian.
Maka jangan lengah wak situ. Kenapa wak terhalang untuk memandang itu? Keberadaan tubuh nan kasa kuah. Maka kunci balik dari zikir syariat. La ilaha illallah. Sampai tetap ndaknya ke dalam. Tarasu ndaknya getaran itu. Allah, 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 Allah. Ndak jomo doh. Cubun koren dari dalam. Sebut nama Allah. Kuik-kuik di dalam hati itu. Allah. 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 Sakui-kui di dalam tuh. Sehingga apa yang dikecilkan di Allah tiada penghalang antara aku dan dirimu. Kalau ada penghalang Bapak dan Ibu berarti awak kembali bermusyahadah menepati janji. Janji qalu bala syahidina. Maka kuncinya Bapak dan Ibu Soe al-insiqa tadi, kita yang banamu insan iko yang dipandang di Allah adalah usaha kita walaupun bersusah payah, tapi Allah menjanjikan famulaki, kita akan basuh. Untuk merasukan keberadaan Allah kini, yang mesti kita lakukan, lepaskan seluruh kepemilikan yang ada kini. Bahkan jo tubuh-tubuh awakku wak lepaskan. Jo nyawa-nyawa awakku adalah dalam genggaman Allah. Maka ikutilah seirama senada dengan itu kalimat Allah itu tor. Perbanyak memandang ke dalam hati awak, ke dalam insan awak, karena Allah suka memandang kion. Allah akan murka Bapak dan Ibu ketika hati awak dikuasai oleh tamu. Tetaplah sang tuan rumah yang menguasai. Tuan rumahnya Allah. Jangan dikuasai di tamu. Itu benalu nama tu. Nah, tetaplah sang tuan rumah yang menguasai. Andai kata banyak tamu na masuk, biarlah kok masuk jonyo sebentar. Dan tuan rumah tetap berkuasa. Sebelum tamu itu minta izin untuk masuk ke dalam. Itulah kojo kita. Toroi kita bausau, mudah-mudahan dengan riyadhah, dengan latihan yang sungguh, kita diagia pemahaman Quran surah Al-Insyirah ayat yang ke-6 oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga famulaki bisa kembali basuh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Banyak maaf, wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.